Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang terkasih dan rasanya seperti dunia runtuh? Pengalaman itu seringkali menyisakan luka mendalam, yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang salah dengan cinta? Hal ini bisa bikin kita sulit membuka hati lagi, bahkan terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam perjalanan kita memahami cinta, seringkali ada trauma yang membuat pandangan kita jadi sempit. Lalu, bagaimana sebenarnya pengkhianatan itu membentuk sudut pandang kita tentang cinta? Kita perlu menggali lebih dalam tentang perasaan kita, bukan hanya sekadar mengubur rasa sakit. Mari kita bahas bersama bagaimana pengkhianatan dapat menciptakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam chapter pertama ini, kita bakal melihat akar dari perasaan tersebut, agar kita bisa mengambil langkah pertama menuju pemulihan. Chapter 1, Menggali Luka Pengkhianatan. Kalau kita bicara tentang pengkhianatan, rasanya kayak pengalaman universal yang pasti dialami banyak orang. Bayangkan kamu sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, dan tiba-tiba kamu mendapati pasanganmu selingkuh. Rasa sakit itu bukan sekadar kehilangan, tapi juga kehilangan kepercayaan dan harapan yang sudah kamu bangun. Kita seringkali terjebak dalam pikiran, apa yang kurang dari diri kita? Pertanyaan ini adalah pintu gerbang ke rasa sakit lebih dalam. Rasa bersalah dan penyesalan bisa membuat kita stuck, dan jauh dari kebahagiaan. Tapi, kenapa kita harus berlama-lama di situ? Mari kita lihat dari perspektif lain. Pengkhianatan dapat menjadi titik balik dalam hidup kita. Saat kita berhadapan dengan kebohongan dan pengkhianatan, kita diajari untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Terkadang, pengkhianatan itu memberi kita kesempatan untuk kembali ke diri yang lebih kuat. Dalam konteks ini, pulang ke diri kita bukan hanya sekadar melupakan sakit, tetapi memahami alasan kita mencintai dan berani untuk mencintai kembali. Chapter 2, Dampak Psikologis Pengkhianatan. Pengkhianatan selain menyakitkan juga bisa memicu dampak psikologis yang panjang. Dalam dunia psikologi, ada istilah yang dikenal sebagai trust issues atau masalah kepercayaan. Ketika kita dikhianati, hal ini bisa bikin kita jadi lebih skeptis dalam hubungan baru. Tidak hanya itu, rasa cemas dan pikiran negatif bisa muncul, membuat kita merasa selalu waspada. Mari lihat lebih jauh. Studi menunjukkan bahwa dikhianati bisa memicu respon stres yang berlebih dalam tubuh. Kita dapat merasa terjebak dalam siklus berpikir yang negatif, yang justru menghambat langkah kita untuk melangkah maju. Dan ini adalah fase yang universal. Pernahkah kamu merasa ketakutan untuk membuka diri kepada orang baru setelah mengalami luka? Baru saat kita menyadari pola pikir ini, kita bisa menciptakan perubahan. Ini bisa jadi titik awal bagi kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan mempertanyakan apakah semua orang akan melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kita dapat memahami bahwa kegagalan dan pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan kita menapaki cinta. Chapter 3, Mencari Pemahaman Lewat Trauma. Setelah kita memahami dampak psikologis dari pengkhianatan, kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya, mencari pemahaman dari trauma itu. Terkadang, trauma membuat kita terjebak dalam kisah lama, mengulang-ulang rasa sakit itu dalam pikiran kita. Nah, satu cara yang sering dianjurkan oleh para ahli adalah dengan mencoba menulis jurnal. Melalui jurnal, kita bisa mengungkapkan perasaan terdalam kita. Menulis memungkinkan kita untuk melepaskan emosi dan mengubah nada cerita kita dari titik lemah menjadi titik kekuatan. Melihat kemajuan dari waktu ke waktu juga dapat memperlihatkan kita betapa jauh kita telah melangkah. Tidak hanya itu, saat kita mampu berbagi dengan orang terdekat atau teman, kita bisa mendapatkan pandangan baru. Daripada hanya memandang pengkhianatan sebagai kesalahan satu pihak, kita mulai memahami bahwa setiap hubungan adalah kompleks dan berlapis. Proses ini membuat kita lebih mudah untuk membuka hati kepada cinta baru,
karena kita jadi tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Mungkin saatnya untuk mengkaji ulang pandangan kita tentang apa yang disebut cinta sejati. Chapter 4, Memperbaiki Diri Sendiri. Saat kita mulai keluar dari bayang-bayang pengkhianatan, langkah selanjutnya adalah memperbaiki diri sendiri. Kita bisa mulai dengan menanyakan diri, apa yang benar-benar kita inginkan dari cinta? Seringkali, kita terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Kita harus mulai melihat cinta bukan hanya sebagai perasaan, tetapi sebagai keputusan yang bijak. Memperbaiki diri juga berarti memahami batasan kita, apa yang kita inginkan dan apa yang bisa kita terima dalam sebuah hubungan. Kita harus tegas pada diri sendiri dan belajar untuk menemukan nilai diri. Dan ingat, ini adalah proses yang berkelanjutan. Misalkan kita menetapkan tujuan kecil, bisa jadi berani mengajak seseorang untuk bertemu, atau bahkan sekadar berbagi cerita. Dari situ, kita dapat menemukan corak cinta yang baru, bukan sekadar cinta yang berlandaskan harapan, tapi cinta yang berdasar pada pemahaman dan tanggung jawab. Chapter 5, Cinta sebagai Proses. Mungkin kita sering mendengar bahwa cinta itu adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Saat kita berpikir bahwa cinta harus segera menjadi bahagia, kita seringkali terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Setiap hubungan membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, bisa jadi dengan menghadapi tantangan dan mengatasi rasa sakit. Cinta yang tumbuh dari pengkhianatan bisa menjadi cinta yang lebih kuat, jika kita mau mengolahnya dengan bijak. Disinilah kita harus bersyukur atas pengalaman buruk tersebut, karena bisa mengajarkan kita arti kerja keras dalam sebuah hubungan. Akhirnya, kita bisa menemukan bahwa meskipun pengkhianatan menyakitkan, itu bisa memberikan kita cara baru untuk melihat cinta. Dari perspektif itu, kita bisa belajar untuk tidak hanya mencintai orang lain, tapi juga mencintai diri sendiri. Ini menjadi langkah terakhir dalam memahami bahwa cinta bukan soal siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kita bisa saling mendukung dalam setiap proses perjalanan. Semoga ini bisa membantu kamu memahami lebih dalam tentang cinta dan pengkhianatan. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran kamu di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.